Setiap makhluk hidup tentu mengalami proses tumbuh dan berkembang. Pada saat itu, sel-sel yang menyusun tubuh menjadi terspesialisasi untuk menjalankan berbagai fungsi hidup. Beberapa sel di antaranya bergabung menjadi satu kesatuan membentuk jaringan yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Ciri-ciri jaringan meristem: pertama, bentuk dan ukuran selnya sama atau kubus. Kedua, dinding sel tipis. Ketiga, selnya penuh dengan protoplasma. Keempat, inti sel tidak mengandung zat makanan. Setelah kita mengetahui ciri-ciri jaringan meristem, kita akan membahas jenis-jenis jaringan meristem berdasarkan asal-usul. Ada 3 bagian. Yang pertama itu jaringan promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Jaringan promeristem. Promeristem adalah jaringan yang ada pada saat tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Contohnya lembaga biji tumbuhan. Embrio atau lembaga memiliki 3 bagian. Yang pertama radikula atau akar lembaga, yang kedua kotiledon atau daun lembaga, yang ketiga kaulikulus atau batang lembaga. Kaulikulus dapat dibedakan menjadi 2 lagi. Yang pertama epikotil dan hipokotil. Selanjutnya kita akan membahas meristem primer. Meristem primer merupakan proses perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio, contohnya ujung batang dan ujung akar. Selanjutnya, kita akan membahas meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa dan selanjutnya berubah menjadi meristematis. Sel-sel berbentuk pipih atau prisma yang di bagian tengah ada vakuolanya. Meristem sekunder mencakup kambium dan kambium gabus. Loh, apa perbedaan keduanya? Kan sama-sama bernama kambium. Memang benar, keduanya memiliki nama yang sama, tapi sebenarnya mereka berbeda loh. Perbedaannya yaitu terdapat pada letak dan fungsi. Kambium atau kambium vaskuler terdapat di akar dan batang tumbuhan dikotil serta pada tumbuhan biji terbuka, yang akan menghasilkan aktivitas pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan batang yang sering dikenal dengan lingkaran tahunan. Sedangkan kambium gabus adanya di kulit batang dan membentuk jaringan gabus yang sulit dilewati air. Kambium gabus terbentuk pada batang tumbuhan dikotil dewasa sebagai bentuk proteksi. Pada tumbuhan dikotil dewasa, kecepatan tumbuh kayu lebih cepat daripada kecepatan tumbuh kulit, sehingga kulit kayu akan berlubang. Kambium gabus akan menggantikan fungsi epidermis batang tersebut. Kambium gabus atau velogen ke arah dalam akan membentuk velem yang tersusun atas sel mati. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan perbedaan di antara keduanya? Jangan sampai salah lagi ya. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam jaringan meristem berdasarkan letak posisi dalam tubuh. Ada meristem apikal, ada meristem lateral, dan ada interkalar. Yang membantu dalam meningkatkan ujung batang dan ujung akar, dia adalah apikal yang terletak di ujung akar dan ujung batang. Sedangkan yang meningkatkan tubuh tumbuhan itu meristem lateral, terdapat di kambium dan kambium gabus. Lalu bagaimana proses pertumbuhan daun dan cabang? Itu adalah peran dari meristem interkalar yang terletak di pangkal ruas batang.